Oke, kita mulai dari nomor satu. Totalnya ada sekitar 40 nomor Mas, tadi. Atom karbon yang bergabung dengan dua atom oksigen membentuk karbon dioksida. Karbon dioksida termasuk ini jelas ya, karena dia gabungan beberapa unsur, kemudian unsur yang beda jenis, maka kita sebut dia sebagai molekul senyawa. Ini materinya ini jadi materi kelas berapa ya? Kelas 7 kalau nggak salah. Kalau sendirian kan ada unsur, ya. Unsur ini sendirian. Kalau unsur yang bergabung ya, gabungan, unsur yang gabungan kita namanya molekul. Ya, kalau molekulnya ada dua macam. Kalau gabungannya tadi itu jenis, yang namakan sebagai molekul unsur, ya, molekul unsur. Kalau gabungannya beda jenis, ya, kita sebut sebagai molekul senyawa, ya. Jadi kalau unsur itu yang ada di tabel periodik yang nilainya sekitar 150 berapa lupa. Ya kayak C aja, karbon aja, kemudian O aja, N aja. Ini unsur ya. Meskipun umumnya O ini nggak bisa sendirian, O selalu bergabung ya. Kalau di alam, O ini selalu oksigen selalu O2, nggak mungkin O sendirian. Ya. Kalau ada O sama O gabung, ya namanya molekul unsur. Contohnya O2, kemudian H2, ini molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu yang beda jenis. Contohnya tadi ada apa tadi? C CO2 ya, yang ini contohnya. Satu atom karbon yang bergabung dengan dua atom oksigen CO2. Kemudian ada lagi H2O dan lain sebagainya. Ini molekul senyawa. Kemudian ada sedikit perbedaan antara molekul dengan campuran. Ya, ada yang disebut kita dengan campuran. Kalau campuran itu apa kalau campuran? Campuran itu reaksi yang terjadi itu reaksi fisika ya. Kalau molekul kan reaksinya reaksi kimia, sehingga nggak bisa dipisahkan secara langsung. Kalau campuran bisa kita pisahkan dengan cara filtrasi, dengan cara ya tergantung campurannya apa. Ya. Kemudian kalau molekul itu perbandingannya harus sama. Misalkan O2 ya harus O2, H2, CO2, C1 O-nya 2, atau misalkan C-nya 5, berarti O-nya harus 10. Perbandingannya harus sama. Tapi kalau campuran nggak harus sama, boleh. Contohnya larutan gula 1 kilogram gula dengan 1 liter air boleh, atau 1 kilogram gula 2 liter air boleh, tetap bisa jadi campuran. Nah, tapi kalau pada molekul ini nggak bisa ya. Jadi ikatannya yang terjadi pada molekul ini ikatan kimia, kalau campuran ikatan fisika dan begitu seterusnya. Oke, itu nomor satu, masih mudah ya. Misalkan ada yang bertanya, langsung aja bertanya seperti biasanya, ya nggak apa-apa. Ditanya aja langsung saya terangkan. Yang segini. Cuma 11 sore ya. Sing izin 2, 12, 11, 12, 13. 13, kalian ada 16. Berarti kurang 3. Nomor 2, berapa besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan sebuah mobil yang memiliki massa 2 ton, ya 2 kilogram ya, bergerak dengan kelajuan 72 km per jam, ya, dan menempuh jarak 40 meter. Ya, ini materi apa ini? Kinematika ya, gerak ya. Pertama, kita harus bisa mengkonversi ini, ya, kilometer per jam 72, ini menjadi meter per second. Gimana caranya? Ya, seperti biasa. Kalau yang sudah hafal, sahabatnya pasti 20 meter per second ya. Misalkan belum hafal, caranya ya tinggal 72, kita kalikan 10 per 30. Kenapa 10 per 36? Karena dari kilometer per jam, kalau kita rubah menjadi meter per second, ya kilometer ke meter kan 1000 ya. Kalau jam ke sekon itu kan 3600, ini kan nolnya kita coret 2, sehingga 10 per 36. Sehingga ini 72 sampai 36 bisa kita coret, kita dapat angka 2 di sini. 2 kalikan 10, kita dapat 20 meter per second. Oke, karena menghentikan, maka dia memiliki kecepatan akhir VT-nya sama dengan 0. Ini V0-nya. Ya, maka kita dapatnya jaraknya, karena diminta adalah gaya, maka kita pakai rumus F sama dengan M kali A ya. F-nya sama dengan M kali A. Hanya cari dulu. Gimana cara carinya? Pakai GLBB rumus kedua. Berarti VT kuadrat, V0 kuadrat, plus minus 2 AS. Ya. Karena sistemnya ini VT-nya 0, awalnya ini V0-nya, ya, kecepatan mula-mula, maka sistemnya diperlambat, kita nanti pakainya negatif ya. Kan 0 kuadrat 0 ya. Kemudian V0-nya kecepatan mula-mulanya tadi dapat dalam SI dapat 20. Berarti kita kuadratin ya.
Berarti dapatnya berapa? 400. 400 karena diperlambat minus 2. Nah, kita cari S-nya nilainya 40. Oke, kita pindahin ruas saja langsung ya. Ini 2 kalikan 40 kan 80 ya. Berarti dapat 80A sama dengan 400 ya. Kita coret saja. A-nya sama dengan 40/8 sama dengan berapa? 5 ya. 5 meter per second kuadrat. Nah, dari rumus ini langsung kita masukkan dapat ya. Ya, F-nya sama dengan masanya 2000 kalikan 5. Oke, dapatnya 10.000 ya. 5 kali 2 kan 10, nolnya 3 ya. 10.000. Oke, dapat nilainya. Enak ini ya, semudah. Oke, berikutnya di nomor 3. Sejumlah bensin digunakan untuk menaikkan kecepatan mobil dari 0 sampai 25. Jadi bensinnya dari 0 sampai 25 km per jam. Gini ya, berapakah usaha mobil jika bensin itu digunakan untuk menaikkan kecepatan mobil dari 25 km per jam menjadi 50 km per jam. Jadi pada kasus pertama, ini dia memerlukan usaha sebesar W. Ini ada W1 ya. Sebenarnya kita tulis saja sebagai W1 di sini. Ya, ini kita tulis W1-nya nilainya W. Yang pertama, ini W1-nya sama dengan W. Ya, ini W2-nya berapa? Nah, ini hati-hati jebakannya. Kalau kalian sekedar menalar ya. Sekedar menalar atau langsung kalian lihat. Ini kan dari 0 ke 25 aja nilainya usahanya W. Berarti kalau 25 ke 50 hasilnya pasti W juga karena pertambahan kecepatannya sama. Tapi itu konsep yang salah ya. Kenapa? Karena konsep usaha perlu kita ingat lagi. W itu rumusnya ada 3. Yang W yang pertama itu kan ada yang rumusnya F kalikan delta S ya. Yang kedua sama dengan delta EK, yang ketiga nilainya sama dengan delta EP. Karena nomor 3 ini kasusnya perubahan kecepatan, kita pakai ini. Ya. Oke, untuk nilai W1, oke, W1 nilainya sama dengan kalau kita masukkan nilainya kan setengah M ya. Kemudian 25 kuadrat min 0 kuadrat. Dan nilainya W1 sama dengan setengah M kalikan 625. Kita tuliskan bilangan seperti ini aja. Ini nilai daripada W1. Dan nilai daripada W2 kan nilainya setengah M ya. Nah, masanya nggak tahu ya, masanya. Ini kan 50 km per jam. Nah, konsepnya kan untuk delta EK kan berarti EK2 min EK1, atau kita tulis ulang di bawah sana. Jadinya kan delta EK sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi posisi nilai ini, nilai V-nya ini kan dikuadratin dulu masing-masing. Karena kalau kita distribusikan, kita kalikan R mancur, nanti kan jadinya setengah MV2 kuadrat. Setengah MV2 kuadrat kurangi setengah MV1 kuadrat, ya, IK2 min IK1. Sehingga hati-hati, V-nya enggak kita kurangin dulu terus kita kuadratin, enggak ya. Sehingga untuk W2 setengah M ini kan nilainya 50 kuadrat, kita kurangi 25 kuadrat. Oke, sama dengan setengah M. Ya, kemudian ini kan 500 berarti berapa? 2500 kita kurangin dengan 625. Berapa ya? 2500 kurangi 625. Bisa bagi? Ini kan pinjem ya. Nggak bisa ya. Ini 75. 100 kurangi ini kan 100 kurangi 25, 75 tinggal 4. 14 kurangi 6 berapa? 4, 5, 6, 8 ya. 1, 18, 75. Cek kalau misalkan ada yang salah. Iya benar. Jadi sama dengan setengah M kalikan 1875. Lah, berarti dan nilai ini berapa kali daripada W1-nya ya? Kita bandingkan aja. Maka kita punya W1 per W2 sama dengan ya setengah M kalikan 625 bagi setengah M kalikan 1875. Ini kita bisa kita hapus ya. Terus kita bagi juga ini 3 ya. Ini kan 600 kali 6 kali 600 kali 3 kan 1800, 25 kali 3 75. Ini coret-coret dapat angkanya 3.
kita kalikan silang, ya kita dapat W2 sama dengan 3W1. Ini mana? Ini delta. Ya, jadi sekilas emang kelihatannya, oh ini 0,25, ini 25, 50 penambahannya sama-sama di 25 km per jam pertambahannya, delta V-nya ya. Kita lihat delta V-nya. Tapi kalau usaha yang dikerahkan itu nggak sama usahanya. Jadi usaha yang diperlukan dari 0 ke 25 dengan usaha dari 25 ke 50 itu lebih besar usaha dari 25 ke 50. Dan ini terlihat nilainya 3 kali dari usaha dari 0 ke 25. Ya, kecepatannya seperti itu. Oke, paham ya. Lanjutkan. Di nomor berikutnya, itu nomor 4. Sebuah benda mempunyai massa jenis 600 kg per meter kubik diselupkan ke dalam air. Berapa bagiankah dari benda yang muncul ke permukaan air? 0,4 bagian. 0,4 itu berapa? 0,4. Bentar, 0,4 itu berapa, Rek? 4/10 ya, jadi 2/5. Ya, kalau cara cepatnya ini, ya cara cepatnya. Jadi gini, kalau air itu kan, ini cara cepatnya. Kalau air itu kan punya massa jenis 1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik, sedangkan si bendanya ini 600 kilogram per meter kubik. Nah, jadi bagian yang tercelup ini pasti 0,6 bagian. Jadi persentasenya ini 600 bagi 1000. Ya 0,6 kalau yang ditajuk 0,6, yang terapung pasti 0,4 kan gitu ya. Cara cepatnya dari konsep ini, karena dia konsepnya dia apa itu terapung. Kalau terapung kan berarti ke bawah nanti ada berat benda. Nggak jelas ya. Pakai warna pink aja. Ya, ini kita punya nih W benda. Ke atas ada F Archimedes. Dan ini kondisinya seimbang kalau dia kondisinya terapung. Maka dari itu bisa kita tuliskan sebagai FA sama dengan WB ya. Ini rho fluida, gravitasi, volume benda tercelup sama dengan rho benda, gravitasi, volume benda. Ini bisa kita coret. Ya. Perhatikan. Volume benda tercelup sama dengan ya, volume benda tercelup ya. Ini kan rho benda per rho fluida kalikan volume benda. Nah, volume benda ini kan pasti 100%. Ya, pasti 100%. Nah, sehingga untuk mengetahui berapa bagian volume benda tercelup itu rasio daripada rho benda terhadap rho fluida. Nah, dalam hal ini ya, VBF-nya sama dengan rho bendanya berapa? Rho bendanya kan 600 per 1000 kalikan volume benda. Berarti kan nilainya 0,6 dari volume benda. Karena 0,6 yang tercelup, maka pertanyaan ini kan berapa bagian dari benda yang muncul di permukaan air. Ya, kan volume benda total. Yang VBF-nya 0,6 dengan logikanya, maka VTR-nya terapung. Jadi ya 1 kurangi 0,6 VB. Ya VB lah. Kan total kan volume benda. Ya sama dengan 0,4 volume benda atau berapa tadi? 4/10 volume benda sama dengan 2/5 volume benda. Jawabannya cabai. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan lengkap untuk menyelesaikan soal nomor 4. Tapi kalau pakai cara cepat langsung ini tadi. Jadi dirasiokan saja atau kita bagi antara rho bendanya dengan rho airnya itu pasti. Tapi sekali lagi itu khusus kalau bendanya terapung saja ya. Kalau bendanya dalam keadaan melayang atau tenggelam ya jangan, tidak berlaku konsepnya seperti itu. Oke, ini hampir jam 1 kita baru dapat 4 nomor ini. Kita ngerjakannya dengan santai pokoknya ya. Nggak usah tergesa-gesa. Oke, kita lanjutkan turun dikit-dikit 4. Ya, yang masih ingin bertanya dipersilakan. Kuncinya di sini, cara cepat ya. Ya kalau nggak bisa langsung ini ya kamu turunkan dari konsep dasar. Jadi sekali lagi kita ngerjakannya selalu begitu basic ya. Balik ke konsep terdasarnya. Nah, dari konsep terdasarnya tadi kita kembangkan. Nah, kuncinya di situ ya. Soalnya ini bukan pelajaran reguler. Kalau pelajaran reguler kan banyak rumus dipakai, tidak ada pengembangan. Ya kalau di sini kita lebih ke mengembangkan konsep. Oke, dapat nomor 4, lanjut di nomor 5. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kegiatan medis memiliki efek menyembuhkan tetapi juga dapat merusak. Ini elektromagnetik. Sekali lagi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dari klasifikasinya yang dapat merambat tanpa adanya medium. Gelombang elektromagnetik bisa kita pecah menjadi Ga, Fu, Ci,
motor ya. Sinar gamma, X-ray, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, MO-nya mikro, television, R-nya radio ya. Dari sinar gamma ini yang paling rapat, yang paling renggang ya. Maksudnya lambdanya, ini lambdanya paling pendek. Ya, bahkan sinar gamma ini lambdanya sangat kecil sekali ya, dalam ordo nano biasanya. Kemudian jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki energi paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel adalah ini yang paling kiri. Jadi frekuensi itu sebanding dengan energinya, ya. Jadi frekuensi itu sebanding dengan energinya, ya. Sehingga dengan frekuensi yang paling besar, maka energinya juga paling besar. Nah ini lambda kecil frekuensinya besar. Jadi semua gelombang ini dia memiliki kecepatan V-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya sama kayak kecepatan cahaya. Cuma yang membedakan, kan kita punya rumus V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Lambdanya beda-beda, sehingga frekuensinya juga beda-beda. Kalau sinar gamma, ini lambdanya yang paling kecil, frekuensinya paling gede. Ya, kalau yang gelombang R ini, gelombang radio ini, lambdanya paling gede, frekuensinya paling kecil. Ketika dikalikan semuanya akan menghasilkan nilai yang sama sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu sudah pasti, ya. Sehingga yang paling besar yang paling kiri. Mana yang paling kiri? Ya sinar gamma. Yang energinya paling besar. Maka sinar gamma itu digunakan untuk orang itu loh, nembak apa namanya itu? Sel kanker. Maka kalau misalkan ada di badan, yang kepada badan ya. Kemudian ini ada sel kanker. Kanker ini tadi ditembak dengan sinar gamma. Biar apa? Biar kankernya rusak, hancur. Tapi nembaknya ini juga nggak sembarangan. Kenapa? Karena sinar gamma ini kan dia meradiasi. Dia dapat menembus mediumnya dapat ditembus. Ya, jadi kalau misalkan katakanlah kanker ini terletak di dekat organ yang vital, seperti kankernya mungkin dekat jantung atau dekat paru-paru atau dekat organ-organ yang lain, maka harus berhati-hati, harus bertahap. Dikit. Kenapa? Kalau langsung dikasih gelombang gamma yang sangat besar sekali, oke lah kankernya hancur, mati. Tapi yang sekelilingnya juga mati juga, berbahaya ya. Orangnya sih bisa mati juga ya. Jadi sinar gamma yang memiliki energi yang besar. Ini. Sehingga pada biasanya untuk ngecek kandungan ya, itu menggunakan sinar bukan elektromagnetik tapi menggunakan gelombang bunyi atau biasanya kita pakainya USG, ultrasound ultrasonograf, kalau nggak salah itu lupa aku detailnya. Jadi dia menggunakan gelombang ultrasonik. Kalau gelombang ultrasonik pakai gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi kan aman ya, nggak ada radiasi. Oke, nomor 5 dapat. Kemudian di nomor 6, ini sebenarnya ada materi namanya materi rangkaian RLC. RLC itu rangkaian yang terdiri dari resistor, kemudian L-nya ada induktor, kemudian ada C-nya ini kapasitor. Ya. Cuma dalam rangkaian ini sudah diketahui nilai impedansinya. Impedansi itu ya jadi induktor sama kapasitor ini sudah diketahui nilai hambatannya. Biasanya nilai induktor sama kapasitornya itu kita belum tahu nilai hambatannya, sehingga harus kita konversi nilai hambatannya. Dengar ya suaranya. Masuk ini suaranya. Jadi sehingga kita konversi dulu, nanti ada metodenya sendiri. Ini regulernya ini ada di materi SMA kelas 12 ya. Kalau di SMP Olimpiade pernah keluar yang cari induktornya berapa, kapasitornya berapa. Itu cuma sangat jarang sekali. Ya, mungkin bisa saya bilang kurang dari 5% mungkin keluarnya. Tapi karena sudah ketahuan nilai hambatannya ya enak saja, tinggal kita hitung aja nilai hambatannya. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-baliknya 20 volt, maka besar kuat arus maksimum. Ya, maka kita cari nilai Z-nya dulu. Z ini kita sebut sebagai impedansi. Ya, itu ada Z. Itu identik dengan hambatan. Sehingga untuk cari nilai arusnya, I-nya itu sama dengan, biasanya kan pakai hukum Ohm ya. V sama dengan I kalikan R, itu juga sama. V sama dengan I kalikan Z. Gini. Ya. Sehingga kalau kita balik, nanti I-nya sama dengan
V per Z. Itu. Nah, Z-nya itu sama dengan akar ini R kuadrat ditambah RL ya. L kuadrat min C kuadrat. Ini yang dipakai. LC ya. Maka kita selesaikan akar R-nya berapa ini? Ini 60 tambah ini berapa ya? Ini kuadratnya di luar atau di dalam? Agak lupa aku. Bentar. Agak lupa nggak pernah keluar ini. Rangkaian ganti RLC. Bentar. Oh iya. Kuadratnya di belakang. Jadi ya ini C kuadratnya dibalik. Jadi ini L-nya 120 bukan 40 kuadratnya. Akar ya 60 kuadrat ditambah berapa ini? 80 ya? 80 kuadrat. Kan ini triple Pitagoras ya. 345 ya. Jadi 2 kali lipatnya berarti samanya pasti 100 ya. 100. Oh, lagi. Hingga V-nya dapat nilainya 220 kita bagi 100 dapat nilainya 2,2 ampere. Ya ini hasilnya. Nah, jadi nggak boleh ini langsung dijumlahkan langsung. Kalau langsung kita jumlahkan berarti berapa? 60 tambah 40 ini 100 ya, 100 tambah 120, 220. Nanti kalau 220 dibagi 220 hasilnya 1. Ya, salah itu ya. Jadi ada rumus impedansi. Sekali lagi L sama C-nya ini dalam ohm ya. Nah, sekali lagi ini bisa ya, karena ini sudah dalam ohm kita tinggal enak aja. Nah, nanti kasusnya dia belum ohm, nah, kita konversi. Cuma nggak pernah keluar, tenang aja. Kita bisa lanjut. Terus nomor 7. Oh, ini enak ini, banyak teorinya. Bagian mata manusia yang berperan sebagai diafragma pada kamera yaitu untuk mengatur basicnya saya masuk. Yang mana Rek? Gak apa laku? Apa? Bola mata bukan, lensa bukan. Retina bukan. Pupil atau kornea yang kayak buat diafragma? Ada yang tahu? Nanti aku. Pupil, Mas. Pupil ya? Kalau kornea itu yang buat apa kornea? Kornea. Tuh, sekali kabar bagian mata. Pupil. Oh iya, pupil ya. Kalau kornea itu bagian lapisan terluarnya ya kornea itu ya. Terluar. Ya, pupil benar sekali. Nah, ini. Oke, lanjut. Nomor 8. Ketika kita memasuki ruangan yang dingin dan menyalakan penghangat ruangan, tidak lama kemudian suhu di dalam ruangan tersebut meningkat. Pernyataan yang benar berdasarkan hal tersebut adalah apa? Daya yang diberikan oleh penghangat ruangan lebih besar dari daya yang dikeluarkan oleh ruangan. Ruangan kan nggak mengeluarkan daya. Daya yang daya yang dikeluarkan ruangan kan nggak mengeluarkan daya. Daya yang diberikan oleh penghangat ruangan sama dengan daya. Pernyataan A, B, C salah semuanya. Tapi kalau kita anggap gimana mengeluarkan dayanya? Nggak bisa ruangan kan. Daya kan energi per time ya. Kalau kita pakai konsep daya itu sama dengan energi per time. Nah, energi ini yang kita pakai yaitu pasti energi panas. Nah, kalau ruangan enggak ya, enggak ada. Salah semua. Konsepnya salah itu, mengecoh. Sekilas sih kayak kalau menghangat berarti daya yang diberikan oleh menghangat ya lebih besar dari daya yang dikeluarkan oleh ruangan. Tapi kan ruangan tidak mengeluarkan daya. Salah. Ya, sekali lagi banyak teorinya enak sekali. Gelombang radio, cahaya tampak, sinar X adalah contoh-contoh bentuk gelombang elektromagnetik yang tadi di atas ya. Karakteristik apakah yang akan selalu berbeda dari ketiga jenis gelombang elektromagnetik tersebut? Jelas siapa yang tadi kita bahas yaitu panjang gelombangnya ya atau lambdanya atau frekuensinya. Ya, itu pasti beda. Amplitudo bisa sama, suhu nggak pengaruh, intensitas bisa sama, laju pasti sama. Ya. Terus lanjut nomor 10. Manakah dari hal berikut yang berlaku untuk gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya, contohnya slinky. Ini longitudinal. Ya.
Jadi kalau kita amati satu titik yang ada di sini, titik ini hanya bergetar ke depan cuma ke belakang. Tapi seolah-olah terlihat ya gelombangnya bergerak ke arah kanan lah, katakanlah ke arah kanan. Ya. Kelas kalian atau kelas sebelumnya ya, kelas sebelumnya. Kalau dulu ada di lab itu ada slinky. Ini tak peragakan bagian-bagian slinkinya. Ya. Jadi ketika slinkinya ini kita getarkan, ini kayak ada getaran yang ngerambat. Rampatannya ini ngerambat. Tapi ya gelombangnya tetap slinkinya tetap di sini ya. Dia cuma kanan kiri. Dia nggak maju ya. Titik pink ini ya. Ini nggak maju gerak ke kanan, nggak cuma geser aja. Medium bergerak melingkar salah, medium bergerak secara acak salah, medium bergerak sejajar arah gerak gelombang. Jelas ini ya. Kalau tegak lurus nih yang transversal ya, yang bukit sama lembah. Medium tidak bergerak ini berarti apa? Radiasi apa? Elektromagnetik. Ada medium nggak butuh medium dia malahan. Oke, lanjut di nomor 11. Sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam menempuh jarak 60 km. 60 km per jam, jaraknya 60 km, berarti time-nya dia butuh 1 jam. Apabila ada mobil B bergerak dengan waktu yang sama dengan mobil A, berapa selisih jarak yang tempuh mobil B terhadap jarak tempuh mobil A? Mobil B bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Ya karena dia 1 jamnya, berarti pasti sama dengan 50 km. Ya satunya tadi 60 km, satunya 50 km, diselisihkan ya langsung jawabannya 10 km. Ya, gampang ini. Gampang banget. Ya enak. Ini kayaknya saya lihat tadi level 1 level 2 ya. Enggak ada level 3-nya. Belum maksudnya belum ke level 3. Di level di nomor 11 sudah, lanjut ke nomor 12. Sebuah bola basket dijatuhkan dari atas ke lantai dari ketinggian 1 meter. Bola tersebut memantul dari ketinggiannya menjadi 80%-nya dari ketinggian semula. Apabila kejadian berulang terus-menerus, berapa kali bola tersebut memantul supaya ketinggiannya bola 20%? Oke, ini ada yang harus kita rubah dari soal ini, yaitu ketinggiannya menjadi 80% dari ketinggian bukan semula ya. Gimana ya? Jadi intinya gini. Misalkan kita jatuhkan dari ketinggian 1 meter. Jadi kan ini kan 100 cm. Nah, ini kan berarti kalau 80%-nya kan berarti dia mantul lagi. Di ketinggian apa ini? 80. Kemudian mantul lagi. Ya. Ya ini yang dimaksud ini 180 terus ini 60 mantul lagi, terus ini 40 mantul lagi, ini 20 udah enggak mantul lagi nanti. Itu. Cuma konsep ini salah ya. Kenapa? Karena 80% dari ketinggian semula. Semula ini selalu 80% dari sebelumnya. Ini kan ini 100. 80%-nya jadi 80. 80%-nya berapa ya? 80%-nya 80. 80 kita kalikan 0,8. Ini 64. Cuma kalau gini agak ribet ya. Karena kita coba ya. Awalnya di 100. Oke, 80%-nya di 80. Kemudian 80%-nya lagi tadi 64. Kita cari 80%-nya 64. Ya, tekan 0,8. Ya, hasilnya 51,2. Kita cari 80%-nya lagi. 40,96. Terus ya. 32 berikutnya ini ada 32,768. Masih belum tuh. Dikalikan 0,8 ya, hasilnya ini masih turunnya lagi 26,2144. Ini masih 26 belum 20. Kalikan 0,8. Nah, ini baru 20,97152 dikalikan 0,8 lagi. Ini baru nanti 16,77 sekian. Enggak pas di angka 20. Kalau kita anggap 20-nya ini berarti patulan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patulan ke 6. 7. 7 ya? Kan patulan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak ada jawabannya. Jadi yang dimaksud ini 80% dari ketinggian semula ini
Ya 80-nya 100, 80%-nya 180, jadi terus berkurang 20, 20, 20. Dan ini tidak mungkin. Konsepnya ini tidak mungkin terjadi. Ya, jadi nggak mungkin langsung berkurang. Jadi kan habis 20 langsung jatuh ke bawah kan aneh. Jadi yang mungkin terjadi itu konsep yang kanan ini. Cuma konsep yang kanan ini nggak akan ketemu jawabannya. Sehingga 20 ini pantulan ke berapa? Mantul, berapa kali mana mantul? Ini 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali pantulan. 4. Siapanya? Charlie. Ya, meskipun salah, ya tetap bisa kita selesaikan. Lanjut di nomor 13. Waduh, 12 nomor 140 menit. Gak apa-apa, wes pelan-pelan. Yang penting harapannya di sini kalian semua bisa paham ya, bisa ngikutin konsepnya, bisa paham ya. Harapannya itu aja sih. Terus kita lanjutkan nomor 13. Sebuah benda mempunyai rapat massa 2 gram per cm kubik. Ini rapat massanya. Mohon maaf, agak batuk saya. Bila benda tersebut dipanaskan sehingga volumenya bertambah setengah dari volume semula. Volumenya bertambah setengah dari volume semula. Berapa rapat massa benda tersebut setelah dipanaskan? Massanya kan konstan. Jadi massa 1 sama dengan massa 2. Rho 1 volume 1 sama dengan Rho 2 volume 2. Rho 1 berapa? Rho 1 2. V1 ya V1 tulis saja. Ya, anggap aja tulisnya V, gitu aja. Nah, kemudian Rho 2 kita cari, V2 berapa ini? Volumenya bertambah setengah dari volume semula. Nambahnya itu setengah. Berarti dia sekarang 1,5 volumenya awalnya volume, tambah setengah, berarti kan 1,5 ya. Jadi 1,5 volume. Bisa kita coret, kita pindahin ruas ya. Rho 2 sama dengan 2 per 1,5 atau sama dengan 20 per 15 bagi 5, 4 per 3. Ya, gram per cc. Jawabannya ya, mudah. Aljabarnya ya. Jadi misalkan ini ada Rho 2 di sini, ya, kan kita cari ini ya. Jadi kan 1,5-nya pindah ruas. 2 dibagi 1,5, cuma langsung tak balik prinsipnya ya. Yang biasanya tak istilahkan tak lukir. Semua ruas kita langsung tak pindah ke kanan, semua ruas kanan langsung tak pindah ke kiri. Aljabarnya. Jadi Rho 2, kita anggap Rho 2 sama dengan, ini kan yang pindah kan 1,5-nya. Jadi 2 dibagi 1,5. Nah, itu kemampuan aljabar. Oke, lanjut nomor 14. Sebuah gelas diisi penuh oleh air, tiba-tiba dimasukkan sebongkah es balok kecil lalu tenggelam. Ini esnya terbuat dari apa ini? Es bisa tenggelam, ini kan nggak mungkin es bisa tenggelam. Apabila air yang tumpah dari gelas akibat dimasukkan es besar 10 cm kubik, berarti volumenya ya. Berapa massa jenis es tersebut apabila rapat massa? Ya apa tadi? Oh, berapa massa es tersebut apabila rapat massa es besar 4 gram per cm kubik? Berarti ini esnya bukan air. Apa? Berarti langsung tadi kita punya rumus Rho massa jenis sama dengan massa per volume, atau aljabar ya, kali silang ya. M-nya sama dengan Rho kita kalikan. Rho-nya masuk nilainya 4. Ya, ini kan gram per cc atau cm kubik ya. Ya langsung 4 kali 10 ketemu 40 gram. Ya, enak pol. Terus nomor 5. Dua buah muatan listrik sejenis yang mula-mula bergerak X saling menolak dengan gaya sebesar 1 Newton. Agar gaya tolak menolak muatan menjadi 25 Newton, berapa jarak kedua muatan yang diperlukan? 1/5? X per 5 ya? Iya, X per 5 ya? Iya, X per 5. Loh, jadi gini. Kita pakai konsep perbandingan, cuma pakai cara cepatnya ya pakai X per 5. Ya. Pakai konsep perbandingan, rumus dasarnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Gini aja, caranya gini. K ini kan konstanta, sehingga K ini bisa kita hilangkan saja. Yang kita pakai F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Logikanya kalau Q-nya jadikan Q1 misalkan dijadikan 2 kali semula, maka F-nya jadi 2 kali semula. Kalau Q2-nya jadiin 2 kali semula, maka F-nya jadi 2 kali semula. Kalau masing-masing jadiin 2 kali semula, F-nya jadinya 4 kali semula, karena 2 kali 2, 4. Maka ini pengen gayanya jadi 25. Jadi 25 kan R-nya yang, berarti kan agar gayanya semakin besar, yang perlu kita lakukan yaitu memperbesar muatan atau memperkecil siapa ini?
jarak. Dalam hal ini permainannya di jarak semuanya. Berarti muatannya konstan. Bentuk perbandingannya gini. F sebanding dengan 1/R². Kalau kita bikin konsep perbandingannya, F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 nilainya 1, F2 nilainya 25. Sama dengan R2 berapa? R2 yang kita cari. Ini R2 kuadrat per R1 kuadrat berapa? X kuadrat. Ya, untuk ngilangin kuadrat, ya semuanya kita akarkan. Oke, kan cukup. Ya, sehingga dapatnya 1/5 sama dengan R2 per X. Ya, dikalikan silang ya. R2 sama dengan 1/5 X atau X per 5. Ini siapa ya? Nah, cara tercepat gini aja. Kan biar jadi 25 kali semula kan, kalau R-nya misalkan, konsepnya F sama dengan Q1, Q2 per R kuadrat. Logikanya kalau R-nya jadiin 2 kali semula. Berarti kan R-nya jadiin 2 kali semula, 2 kita kuadratkan jadi 4 kan jadinya. F-nya sama dengan 1/4 Q1, Q2 per R kuadrat. Ya, ini kan F1. Kalau F2, nah ini kan nilainya F1 atau F2 sama dengan 1/4 F1. Ya kalau R-nya diperbesar. Jadi kalau R-nya yang diperkecil, misalkan ini jadi setengah ya. Misalkan F2 ya sama dengan Q1, Q2 per ya 1/5 R kuadrat. Kan jadinya nanti gini. Q1, Q2 per 1/25 R kuadrat. Ini kan 1 ya, 1/25 kan dibalik. Jadinya 25 Q1, Q2 per R kuadrat. Ini kan nilai dari F1. Maka 25 F1 terjadi kalau R-nya dijadikan 1/5. Ya, 1/5 kali. Nah, kalau kalian bingung dengan cara yang langsung agak cepat seperti ini, boleh pakai konsep manual. Ya, pakai perbandingannya. Intinya perbandingan. Tadi Mas Sebas bisa langsung jawab ini. Soalnya yang tak bayangkan proses ini. Cuma proses ini cuma saya bayangkan saja. Ya. Nggak ditulis. Bisa. Gitu. Terus kita lanjutkan nomor 16. Daya yang dihasilkan oleh arus yang melewati resistor berbanding lurus dengan kuadrat arusnya. Kan kita punya rumus power 3 ya. P sama dengan VI. Terus P sama dengan V kan I kali R. Maka I kali I kuadrat R. Ya. I kan V per R. V kuadrat per R kuadrat. R keserut sama atasnya. P sama dengan V kuadrat per R. Ya. Rumus ini juga kemarin sebelum kita liburan juga sempat kita bahas. Ada kasus yang 10 nomor itu loh ya. Kita juga membahas 3 rumus ini. Ya, dikatakan daya dihasilkan oleh arus yang melewati resistor berbanding lurus dengan kuadrat arusnya, ya. P I kuadrat R ya, sesuai ya dengan nilai hambatan resistornya. Apabila daya yang terukur menjadi 4 kali semula, ya P-nya jadi 4 kali semula, berapa nilai arus yang mengalir resistor tersebut terhadap arus beromul? Kalau ini jadi 4 kali semula, otomatis arusnya R-nya kan konstan, ya. Ini jadi 2 kali semula karena ketika 2 kita kuadratkan hasilnya 4. Jawabnya ini. Kalau masih bingung tiba-tiba bisa pakai cara itu, ya kita pakai perbandingannya. P sebanding dengan I kuadrat. Berarti P1 per P2 ya, sama dengan P kuadrat sih. P1 per P2 sama dengan I1 kuadrat per I2 kuadrat. Masukkan angkanya. P1-nya ya P ya. Dayanya 4 kali semula berarti 4 P2-nya 4P. Sama dengan ya, I1 kuadrat per I2. Wah, kita cari I2, ya kan? Kan coret. Lagi-lagi kita akarkan semua. Ya, tadi konsepnya sama. 1/2 sama dengan I1 per I2. Kita kalikan silang, I2 sama dengan 2I1. Ya, tetap. Oke. Ya. Maka lebih enak ya pakai tes bandingan tadi yang dilangsung. Oke, sudah 15 nomor kita lewati. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. 14. Ada Daniel, ada Faiza, Aisyah, Hafid Zaki, Kesahra, Alif, Nafla, Naswa Rehani, dan Arka bermasuk ini. Talita, Wasif, Aufa, Sabiya. Mang kok ono anu sih, Mang? Kayak Afrida masuk sih tadi yang pertama. Tak kuat kayak. Pernah siapa? Sudah di Mahat, Kak. Sudah di Mahat, Kak. Gak masuk tadi dia join juga. Alfreda, Aska, siapa yang belum masuk? Kurang. Gak apa aku. Karena 16.
Ya, tadi dia Ada yang double, Kak. ada yang double. Siapa double? Siapa? Nafla sama Bening. Oh, Nafla. Oke. Oh iya, Mahat ya. Ini gak kelihatan. Pak. Oke, kita lanjutkan. Gak kuat berarti Alfreda itu. Tadi pembinaan langsung itu. Berarti 6 jam. 3 jam sama aku, 3 jam sama Inggris. Jam 7 pagi. 17. Diketahui volume bola V dengan ciri-ciri R, bola tersebut memuai akibat dipanaskan sehingga radiusnya menjadi 2R. Berapa volume bola setelah memuai? Berapa volumenya? Ini kok kayak soal matematika sih. Bangun ruang sisi lengkung itu materi kelas berapa ya? Kalian sudah belum ya ini ya? Kelas 9 semester 2 itu bangun ruang sisi lengkung. Ya SD pernah sih kelas 6 ini, SD kelas 6. Ini soal matematika ya. Jadi ya langsung aja volume 1 banding volume 2 sama dengan ingat volume bola rumusnya apa? 4/3 pi R pangkat 3. Maka 4/3 pi R pangkat 3. Bawahnya 4/3 pi R-nya jadi 2R. Berarti 2R pangkat 3. Ini coret nih. V1 per V2 dengan ini R pangkat 3 per 2 kita pangkatin 3 ya 8 ya. Jadi 8R pangkat 3 coret juga. Rekan silang yang kita punya V2 sama dengan 8V1 ya, 8V. Jadi kalau radiusnya jadi 2 kali semula kan karena volume kan pangkat 3 jadi 8 kali semula. Ini soal matematika apa ini? 18. Berikut ini adalah satuan pengukuran temperatur di alam kecuali Celsius oke, Fahrenheit oke, Kelvin oke, Reaumur oke. Termometer kan alatnya, kecuali alat ukurnya, termometer namanya. Terus turun lagi. Yang bukan merupakan bentuk pertukaran panas yang ada di kehidupan sehari-hari adalah ini konklusi, ini bukannya. Konveksi ada, radiasi ada, konduksi, isolasi ada. Kalau konveksi itu apa konveksi itu? Aliran ya, aliran. Air sama udara. Radiasi itu tanpa medium, kita sebut pancaran. Ya, kalau konduksi itu hantaran. Hantaran itu mediumnya nggak ikut ngerambat, ya, sendok yang dipanaskan. Kalau isolasi ini tidak terjadi, tidak ada pertukaran. Ya, kalau konklusi apa? Bahasa Indonesia ada apa? Konklusi itu apa? Kesimpulan ya, kesimpulan, konklusi, conclusion. Jelas. Ini isolasi, bentuk ya ini nggak ada pertukarannya. Terus nomor 20, sebuah mobil A dari yang asalnya diam bergerak mencapai kecepatan 60 km per jam selama 1 jam, garis B ya. Mobil B bergerak dengan percepatan 80 km per jam kuadrat ya. Kan KM kan percepatan kan meter per second kuadrat, kalau dalam kilometer ya kilometer per jam kuadrat. Selama waktu yang sama dengan mobil A, berapa sesi jarak tempuh mobil B dan A? H, 1 jam. C, yang mobil A ini kasusnya dia GLB 1 jam berarti S-nya sama dengan 60 km. Yang di B ini GLBB. Awalnya kecepatannya berapa dari keadaan A? Enggak ada keterangannya ya. Ya yang keterangan kan A kan asalnya diem. Kalau B asalnya nggak ada, ya kita anggap diem aja. Jadi langsung aja S-nya sama dengan setengah AT kuadrat ya. Setengah A-nya 80, AT-nya 1 kuadrat ya. Berarti sama dengan 40 km ya. Ya dalam jam maksudnya. Pokoknya nilainya harus sama ya. Meter per jam atau meter per secondnya harus sama. Dalam hal ini kita ngitungnya dalam jam kilometer per jam. Berarti jaraknya 20 km. Ini mirip kayak soalnya hampir mirip kayak soalnya PPDB Yaman 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kurang lebih hampir kayak gini. Oke, lanjut 20 nomor. Separuh ya. Ini separuh. Banyak ding. 60 ternyata. Wah, belum separuh. Masih 20%. Sepertiga nih, sepertiga. 20%. 20 dapat. Lanjut. Sekarang jam setengah 2. Ya sampai separuh. Ya, separuh insya Allah itu. Nomor 21. Gampang-gampang kok soalnya.
Di antara benda di bawah ini, manakah benda yang memiliki massa jenis terkecil? Ya Allah, cuma ada massa, ada volume, tinggal. Kan udah gram semuanya, udah sentimeter kubik semuanya. Jadi langsung ya, harus sama dengan M. Langsung ya kita bagi aja. Ini massa 5, 5 bagi 1, ini 5. 15 bagi 3, ini 5. Ya, ini gram per cc ya. Gram per cc. Cc itu sentimeter kubik. Bahasa Inggrisnya sentimeter kubik itu kubik centimeter per cc. Oke, terus dengan cara yang sama, M per V 6 bagi 2. Ini 3, ini 40 bagi 4, ini 10, 10 bagi 1. 10. Yang terbesar ini. Oke, yang terkecil maksudnya. Ya, ini 10, 10. Terus nomor 22, gaya-gaya berikut mungkin bekerja pada sebuah balok yang bergerak sepanjang bidang miring, kecuali gaya berat balok bekerja bidang miring ya. Jadi kita tulis, kita gambarkan. Ini bidang miring. Ya. Ini kan ada nilai W-nya, dan ada W sin theta. Kemudian ada W cos theta dilawan sama normal. Intinya W cos theta. Ya, sudut ini sama sudut ini sama. Gegesnya akan antara balok dengan bidang miring. Bisa jadi, ya, kita friksinya. Ya, bisa jadi. Gaya normal bidang terhadap balok ada. Ya, menentukan khususnya gaya gesek. Gaya berat balok bisa. Gaya torsi balok enggak, ini salah. Ya. Kenapa? Ini juga salah. Semua gaya di atas salah. Ini salah ini. Kecuali ya, ini benar-benar ini aja ya. Gaya torsi balok. Kalau torsi itu yang menyebabkan dia bisa muter. Torsi. Nggak tahu. Belum ya kayaknya kemarin. Ini kemarin sudah gerak meningkat belum? Dinamika rotasi belum? Lupa aku, Rek. Yang kita offline itu. Offline itu bahas momentum impuls pertama, yang kedua, itu dinamika rotasi. Ya, nggak apa-apa. Torsi ini masuknya di dinamika rotasi nanti. Yang KLKBLB itu loh, yang apa keuntungan mekanis pengungkit KLKBLB itu konsepnya torsi. Konsep dasarnya di torsi. Terus nomor 23, sebuah benda bergerak dengan energi kinetik 200 Joule melewati sebuah lintasan sejauh 50 meter. Apabila lintasan tersebut kasar dan energi kinetik benda bergerak sebanding dengan energi panas yang dihasilkan akibat gesekan benda dengan lintasan. Berapa gaya gesek benda terhadap lintasan? Nah, langsung gini tak ini. Kayaknya sih langsung gini. Usaha sama dengan usaha. Bendanya diam apa enggak akhirnya? Ini enggak ada keterangannya. Ini energi kinetik awal kayaknya. Masanya enggak ada. Dianggap akhirnya diam. Ada keterangannya tadi. Oke, berarti gini, langsung delta EK sama dengan F kalikan delta S. Gini toh. Ini udah usahanya, ini 200. Ya, ini F-nya dicari, kan delta S-nya 50, coret 20 bagi 5, 4 sama dengan F. Ini. Cuma nggak jelas ini ya. Ya bisa diselesaikan. Cuma nggak jelas. Artinya nggak jelas itu ini bukan perubahan energi kinetiknya. Ini energi kinetik mula-mula. Jadi bendanya itu awalnya bergerak dengan EK sama dengan 200 Joule. Nah, di sini akhirnya ini diam atau enggak ada keterangannya. Baik, kita anggap dia diam. Ya, dianggap aja. Biar dapat usahanya, nanti dapat usaha F delta S. Ya, F-nya F kali G jelas. Ya, secara konsep sebenarnya ini usahanya usaha negatif ya. Karena kan sistemnya diperlambat, nanti ada minusnya ini. Ini juga ada minusnya. Ya, ini F-nya nanti minus. Menyatakan arahnya itu berlawanan dengan arah pergerakan. Ya, cuma biasanya minusnya ini tidak bisa diabaikan saja lah, bisa diabaikan saja. Terus ngerape paling cepat gini, boleh. Terus turun lagi 24. Sebuah balok A diluncurkan pada sebuah bidang miring yang licin, kemudian menumbuk sebuah balok B yang awalnya diam. Setelah terjadinya tubrukan, balok A ke balok B, balok A diam dan balok B bergerak. Apabila ketinggian bidang miring tersebut 0,8 meter, berapa kecepatan balok B bergerak sehingga energi potensial balok A diubah 100% menjadi energi kinetiknya balok B? Ya, langsung aja. Langsung, berarti kan
energi potensial berubah jadi energi Q, titik MGH sama dengan setengah MP pada dia. Masanya ya harusnya sama, karena ini kejadiannya lenting sempurna ya. Ini tumbukan lenting sempurna. Cuma nggak ada keterangannya tumbukan lenting sempurnanya, tapi masanya pasti sama. Kenapa? Karena si kejadiannya itu gini. Ini ada balok A turun. Ketika balok ini A, si B. Ketika si A nombok si B, A diem, B yang bergerak. Berarti semua energinya A itu ditransfer ke B. Itu ceritanya. Sehingga dicari nilai V-nya. V sama dengan 2GH. Ini ya. Ini V. 2-nya beda ruas ya. 2GH. Dan kuadratnya kita akar 2GH. Akar 2 kali 10 hanya ini. Nah, ketinggian bidang milik tersebut 0,8. Ya. 0,8 ya habis. 8 kali 2 16, akar 16 4 meter per second. Ya, mudah sekali ya. Konsepnya gampang. Terus lanjut lagi nomor 25. Sebuah rangkaian elektronik dengan hambatan seri dan paralel terpasang seperti pada gambar di bawah ini. Ketahui R1, R2-nya 1 ohm nih. Tulisin ya. 11, R3, R4-nya ini 4 nih, 4-nya. Berapa besar kuat arus yang mengalir? Ini paralel pakai cara cepat ya. Kalau sudah sama langsung kita bagi 2, ya kan ada 2 paralel, ini 2, 2, 3, 4. Maka kita punya R totalnya sama dengan 4 ohm ya. I-nya sama dengan V per R, V-nya ini 12. Kita bagi 4 sama dengan 3 ampere. Ketemu? Ya, mudah sekali. Ya, wes sampai nomor 30 wes. Paruh, lumayan separuh. Lanjut di nomor 26 dari beberapa rangkaian elektronika yang terlihat pada gambar di bawah ini, manakah di antara rangkaian tersebut yang mempunyai nilai hambatan terendah? Ya, sama pakai hukum ohm ya, sama ya. V sama dengan IR, sehingga R sama dengan V per I. Ya. Ini tinggal 2 per 10, berarti 0,2. 8 per berapa ini? 8 per 40 berapa ya? Sama ya, 1 per 5. 0,2. 0,2. Loh, kok sama? 10 per 10, 1. 15 per 75, berapa ini? 1 per 5. Ya, 0,2 juga. 20 per 5. 20 per 5, 4. Hambatan terendah. Ini 3 A, B, dan D. Apa terendahnya diganti tertinggi ya? Ini 0,2, 0,2, 0,2. Ini 1, ini 4. Ganti tertinggi aja, nggak ada jawabannya kalau terendah. Ganti tertinggi. Ya, biar ada jawabannya ya. Kalau tertingginya berarti yang E. Kita rubah. Nggak apa-apa. Bisa diselesaikan. Kemudian berikutnya di nomor 27. Enak. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar kecuali jumlah proton sama dengan jumlah neutron dalam suatu atom. Ya kalau netral iya benar. Ya sama. Ya untuk atom netral ya. Ini keterangan ini atom netral. Ya. Cuma kebanyakan itu tidak netral. Maksudnya tidak stabil. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini apa sih? Salah ini. Yang benar kecuali proton sama kayak neutron. Oh, belum tentu. Belum tentu. Proton sama dengan elektron, iya. Kan intinya kan ada positif sama neutron ya. Ini positifnya proton, ya, neutron, dan yang meningkat ini elektronnya. Ya, elektronnya meningkat. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai jumlah proton yang sama. Isotop protonnya sama, ya benar. Kemudian nomor massa adalah sama dengan jumlah proton sama neutron, benar. Ion adalah atom yang jumlah elektron dan protonnya ada sama, ya benar. Ya, salah. Ya ini dasar kimia ya. Ini. Terus ada pertanyaan silakan di sini. Oke, saya lanjutkan. Ya maksudnya isotop itu atom-atomnya jumlah proton yang sama. Jadi contohnya karbon. Karbon itu ada CC12, ada C13. Ya, ini 6 ya. Ini yang nomor atomnya, ini nomor masanya. Jadi nomor massa itu pasti lebih besar daripada nomor atom ya. Karena untuk nomor massa itu pasti lebih besar daripada nomor atom ya. Nomor massa itu terdiri dari proton plus
neutron. Kalau nomor massa itu proton sama dengan elektron. Sama ya. Dalam hal ini dia harus netral. Nilainya sama. Jadi positifnya sama negatifnya sama banyak. Kalau misalkan karbon itu pasti nomor massanya itu 6. Nomor atomnya 6. Tapi nomor massanya beda. Ada yang karbon 12, karbon 13. Artinya apa? Karbon 12 ini dia jumlah neutronnya ada 6, ini jumlah neutronnya ada 7. Beda jumlah neutronnya. Ya, jumlah neutronnya beda. Cuma yang menentukan jenis atom itu ada jumlah protonnya. Ketika jumlah protonnya berubah, ya maka jenis atomnya juga beda. Yaitu isotop. Jadi ada ini isotop. Terus 28. Dalam sebuah percobaan terdapat sebuah wadah plastik kosong dengan massa 100 gram, volumenya 200 cc. Kemudian wadah plastik tersebut dituangi minyak sampai penuh. Setelah ditimbang kembali wadah plastik minyak menjadi 200 gram. Massa jenis minyak plastik rek. Kok 100 gram? Berat banget ya. Berarti lagi-lagi rho sama dengan M per V. Masanya berarti 400 min 100 ya bagi 200. Jadi 300 bagi 200 ya apa ini 1,5. Tuh minyak apa iki oli? Nah, gede banget 1,5. Minyak umumnya kan 0,8, 0,9 ya. Ini gede banget. Oke, ini nomor 28. 2930 terakhir. Di sebuah bengkel terparkir mobil yang akan diperbaiki dengan massa ini Pascal ya, 2000. Jadi masih kilogram. Pegawai bengkel ingin mengangkat mobil tersebut ke atas dengan alat jungkit mobil menggunakan prinsip tekanan dan luas. Apabila luas pipa pengangkat mobil A1 sebesar ini dan luas alat pompa petugas A2 0, oke. Tentukan berapa gaya yang diperlukan oleh petugas bengkel. Berarti ini di mobilnya ya. Ini ya gabungnya. Kita cari F2-nya. Hati-hati ini masih dalam kilogram. Kita harus dalam Newton. Sehingga ini kita kalikan dengan gravitasi. Sehingga F per ini 0,01 sama dengan F-nya ini 2000 berarti 20.000 ya per 1 ya. F-nya sama dengan kita kalikan silang 20.000 kalikan 0,01 per berapa per 100 ya. 12 sama dengan 200 Newton. Jadi hanya dengan 200 Newton aja bisa ngangkat 20.000 Newton. Ini apa? Terus 30 energi yang dihasilkan 1 gram uranium melalui proses reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi adalah 1 megawatt day. Waduh, gede banget ya. Ini. Apabila seluruh atom uranium U235 berfisi, ya, jika kita menggunakan 1 gram uranium tersebut untuk mengaliri rumah yang manfaatkan untuk penerangan 5 lampu dengan daya masing-masing 10 watt daya. Jumlah rumah yang dapat dialiri listrik. Ya, langsung aja. Berapa 1 gram uranium? Berarti 1 megawatt ya. Berarti 1 megawatt itu berapa? Mega itu 10 pangkat berapa mega itu? Atasnya kilo ya. Kilo, mega, giga. Kilo itu 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat 6 watt ya. Kita bagi kebutuhannya 10 watt. Dah gini toh. Loh. Oh, kamu Oh, 5 lampu dengan daya masing-masing 10 watt. Berarti ini 5 kalikan 10 watt. Yes. Berarti sama dengan ya. Ini kan 10 pangkat 5 per 5. Kita ambil 10. 10 kali 10 pangkat 4 bagi 5. Ya. Berapa 10 bagi 5? 2. Kali 10 pangkat 4. Ya. Rumah. Berarti satu rumah kan nilainya ini. Murah banget ya. Rumahnya nggak lampu dok, nggak TV, nggak apa. Berarti 20.000 rumah. Udah itu aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari sini. Saya kirimkan di kelas rumah aja habis ini. Masuk semua ya ini. Chandana, Aufa, Daniel, Faiza, Tanta, Afif,
Oke, Zahra. Alfreda. Oke, Alfreda sama si siapa tadi? Aska. Aska. Aska masih perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Biar bisa ngabung lagi dia. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa offline lagi. Nanti kita latihan soal, tak kasih lembar-lembar kayak kemarin. Ya, buat latihan. Oke, saya lagi di momen bulan eh, Syawal ini saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf kalau misalkan saya banyak salah, baik ucapan perkataan sama aja, maupun perbuatan. Ya, minal aizin wal faizin. Semoga kita semua kembali ke fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita pasti bermanfaat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.